Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jakarta Jakarta. Pemirsa, seorang pria ditangkap polisi Satreskrim Cilincing, Jakarta Utara karena mengancam seorang perempuan asisten rumah tangga dengan senjata tajam. Pelaku mengancam karena kesal sang majikan RT tidak mau menemuinya untuk menyelesaikan persoalan penggelapan mobil. Pria bernama Aditya ini ditangkap aparat Satreskrim Polsek Metro Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap karena telah melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan bernama Siti Suminar yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jalan Gelatik, Kelurahan Sakapura, Kota Jakarta Utara dengan sebilah sangkur. Kejadian berawal saat pelaku mendatangi rumah majikan korban yang merupakan kakak iparnya untuk menyelesaikan persoalan kasus penggelapan mobil. Namun saat korban mengatakan majikannya tidak ada di rumah, pelaku marah dan mengarahkan senjata tajam ke leher korban. Korban yang melawan akhirnya berlari meminta pertolongan, sehingga petugas kepolisian mengamankan pelaku dari dalam rumah. Jadi kalau untuk kronologis penodongan itu, jadi si pelaku ini mendatangi rumah mantan kakak iparnya karena ada sebuah permasalahan yang harus mereka selesaikan. Kemudian saat itu kakak iparnya tidak ada di rumah. Karena tidak ada di rumah, lalu si pelaku mengancam pembantu rumah tangga yang ada di rumah itu dengan senjata tajam. Modus bawa apa sih, alasan Pak ke sana, Pak? Jadi modusnya pelaku berpura-pura datang ke sana seolah-olah membawa bingkisan dengan tujuan untuk mendatangi majikan atau pemilik yang punya rumah ini yang kebetulan adalah mantan iparnya. Oke, Bang, ini permasalahannya katanya penggelapan mobil, dia minta cabut laporan ya, Bang? Gimana, Betul. Jadi ada kasus penggelapan mobil yang sudah dilaporkan oleh kakak iparnya 2 tahun yang lalu. Nah, jadi tujuannya dia datang ke sana untuk menyelesaikan permasalahan itu. Begitu. Untuk ancaman hukumannya, Pak? Untuk ancaman hukumannya kita kenakan pasal Undang-Undang Darurat dan perbuatan tidak menyenangkan. Jadi Undang-Undang Darurat dan pasal 335 KUHP. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Darurat tentang penggunaan senjata tajam serta pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan terancam hukuman maksimal 10 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, kontributor El Sinta TV. Pemirsa, jajaran Koramil 03 Grogol Petamburan menggelar serbuan vaksinasi booster COVID-19. Dalam gelaran ini disediakan 200 dosis vaksin booster dari jenis AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer. Guna meningkatkan herd immunity di masyarakat, Koramil 03 Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, menggelar serbuan vaksinasi booster di Taman Juang Pos Mitra Jaya 337, Jatipulo, Palmerah, Kota Jakarta Barat. Dalam gelaran vaksinasi booster yang berkolaborasi dengan Mitra Jaya 337, Jatipulo, Palmerah, disediakan sebanyak 200 dosis vaksin AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer, dengan target 100 hingga 200 warga tervaksinasi. Yaitu serbuan vaksin TNI AD yang bertempat di Kelurahan Jatipulo, ya tepatnya di Pos Mitra 337 pimpinan Bapak Sudrajat. Jenis vaksin yang didistribusikan kali ini vaksin? Jadi hari ini vaksinnya ada jenis 3, yang pertama yaitu AZ, kemudian Moderna, satu lagi Pfizer. Berapa banyak dosis yang disediakan? Untuk target hari ini yaitu sebenarnya 100, kemudian kita menyiapkan 250.
Guna memaksimalkan pelayanan di lokasi, pihak Koramil menyediakan tenaga kesehatan dari Kesdam Jaya. Untuk nakes disiapkan dari Makesdam Jaya, ada 2 tim, ya satu timnya 4 orang. Jadi dia tetap melaksanakan vaksinasi karena antusias warga dari kemarin sangat banyak, makanya dari Makesdam menambahkan 1 tim kembali. Alhamdulillah untuk warga di lingkungan Jatipulo dari RW 1 sampai 10 sangat antusias dengan adanya Mitra Jaya kolaborasi dengan Kodim, khususnya Koramil 03 GP untuk melaksanakan vaksin, sehingga warga bukan hanya Jatipulo tapi warga sekitar berduyun-duyun untuk melaksanakan vaksin booster yang dilaksanakan di Pos Mitra Jaya 337. Saya berharap kedepannya event ini terus berlangsung untuk membantu warga yang menginginkan vaksin. Rencananya vaksinasi booster di lokasi ini digelar hingga tanggal 18 Agustus 2022. Fadi Alwaris, Elsinta TV, Jakarta. Sukseskan vaksinasi booster bersama TNI. Kita bergeser ke informasi lain, pemirsa. Kemeriahan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 terus menggelora. Tidak hanya anak sekolah namun juga staf dan petugas kantor kelurahan pun ikut menggelar aneka lomba. Selain untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan, lomba ini juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan solidaritas antar karyawan dan petugas. Kegembiraan menyambut Hari Kemerdekaan terus berlangsung. Bertempat di halaman kantor Kelurahan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Selasa pagi puluhan petugas dan karyawan kantor lurah berpartisipasi dalam perlombaan permainan tradisional. Salah satunya adalah lomba memindahkan tepung menggunakan kepala secara berantai. Meski terlihat sederhana, tak sedikit dari peserta yang kotor akibat terkena tepung. Selain untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan, perlombaan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan solidaritas antar karyawan dan petugas. Nah, apakah ini juga sebagai salah satu untuk motivasi pegawai di internal di sini, Bu? Iya, betul. Ini merupakan salah satu kegiatan untuk memotivasi, kemudian menyemangati lagi pastinya, dan melatih kerjasama, meningkatkan fokus juga, terutama koordinasi ya, karena kita selama ini bekerja harus selalu dengan koordinasi yang tinggi. Kalau tutup itu masih boleh. Guna menjaga ketertiban selama perayaan Hari Kemerdekaan, pihak Kelurahan Duren Sawit juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI. Arista Darmawan, Elsinta TV, Jakarta. Pemirsa Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.